Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para jamaah sekalian yang disayangi Allah dan dicintai Allah, marilah kita lanjutkan pelajaran kita di dalam kitab Qisasul Anbiya, kisah cerita para nabi dan rasul yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid din wad dunya wal akhirah, amin. Masih berkaitan tentang kisah Nabi Allah Musa dan Nabi Harun yang mereka mengadakan duel bersama tukang sihir Fir'aun yang mereka berjumlah sangat banyak. Ada yang mengatakan 40 orang, 60 orang, 80 orang, 1000 orang, bahkan ada yang mengatakan sampai 20.000 orang tukang sihir, yang mana Fir'aun memanggil tukang sihir itu dari seluruh pelosok-pelosok desa, kampung, dan negeri yang ada di negara Mesir yang dikuasai oleh Fir'aun pada saat itu. Namun semuanya tukang sihir itu akhirnya kalah. Ular-ular mereka dimakan oleh ularnya Nabi Musa, dan akhirnya mereka pun beriman kepada Nabi Musa. Namun disayangkan, tukang sihir Fir'aun itu semuanya dipaksa untuk kembali ke agama yang lama dan mempercayai Fir'aun sebagai Tuhan mereka. Dan kalau mereka tidak mau kembali, maka mereka diancam dengan dipotong tangan kaki mereka dengan cara berselang-seling, lalu disalib. Namun mereka punya iman sangat kuat, kokoh, sehingga mereka mempertahankan iman mereka itu walaupun nyawa taruhannya. Kemudian dikisahkan juga kisah Nabi Musa ini dalam surah Yunus ayat 75 sampai 82. Jadi kisah Nabi Musa ini sangat banyak sekali dalam Al-Quran. Mungkin bisa dikatakan paling banyak kisah Nabi Musa ini dalam Al-Quran. Nah, begitu juga disebutkan dalam surah Yunus ayat 75 sampai 82. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tsumma ba'atsna min ba'dihim Musa wa Harun ila Fir'auna wa mala'ihi bi ayatina fastakbaru wa kanu qauman mujrimin. Falamma ja'ahumul haqqu min 'indina qalu inna hadha la sihrun mubin. قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون قالوا أجئتنا لتلفتنا عما
ما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. Kemudian sesudah rasul-rasul itu kami utus Musa dan Harun kepada Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya dengan membawa tanda-tanda mukjizat-mukjizat kami. Maka mereka menyombongkan diri dan mereka adalah orang-orang yang berdosa. Dan tak kala telah datang kepada mereka kebenaran dari sisi kami, mereka berkata, sesungguhnya ini adalah sihir yang nyata. Nabi Musa berkata, apakah kamu mengatakan terhadap kebenaran waktu itu datang kepadamu? Sihirkah ini? Padahal ahli sihir itu tidaklah mendapat kemenangan. Mereka berkata, apakah kamu datang kepada kami untuk memalingkan kami daripada yang kami dapati nenek moyang kami mengerjakannya, dan supaya kamu berdua mempunyai kekuasaan di muka bumi? Kami tidak akan mempercayai kamu berdua. Fir'aun berkata kepada pemuka kaumnya, datangkanlah kepadaku semua ahli-ahli sihir yang pandai. Maka tak kala ahli-ahli sihir itu datang, Nabi Musa berkata kepada mereka, lemparkanlah apa yang hendak kamu lemparkan. Maka setelah mereka lemparkan, Nabi Musa berkata, apa yang kamu lakukan itu adalah sihir belaka. Sesungguhnya Allah akan menampakkan ketidakbenarannya. Sesungguhnya Allah tidak akan membiarkan terus berlangsungnya pekerjaan orang-orang yang berbuat kerusakan, dan Allah akan mengkokohkan yang benar dengan ketetapannya, walaupun orang-orang yang berbuat dosa itu menyukainya. Itu kisahnya mirip-mirip ya. Nah, kemudian juga dikisahkan dalam surah Asy-Syu'ara ayat 46 sampai 51. Setelah tanding, kalahlah tukang sihir Fir'aun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa'ulqiyas saharatu sajidin. Qalu amanna bi rabbil alamin. Rabbi Musa wa Harun. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا
inna awwalal mu'minin. Maka tersungkurlah, ini sujud, ahli-ahli sihir sambil bersujud kepada Allah. Mereka berkata, kami beriman kepada Tuhan semesta alam, yaitu Tuhannya Nabi Musa dan Harun. Lalu Fir'aun berkata, apakah kalian beriman kepada Nabi Musa sebelum aku memberikan izin kepada kalian? Sesungguhnya dia benar-benar pemimpinmu yang mengerjakan sihir kepadamu, maka kamu nanti pasti benar-benar akan mengetahui akibat perbuatanmu. Sesungguhnya aku akan memotong tanganmu dan kakimu dengan berselang-seling, dan aku akan menyalibmu semuanya. Lalu mereka berkata, tidak ada kemudaratan bagi kami. Sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami. Sesungguhnya kami amat menginginkan bahwa Tuhan kami akan mengampuni kesalahan kami, karena kami adalah orang-orang yang pertama beriman. Nah, seperti itu ya. Jadi diterangkan juga dalam surah Asy-Syu'ara tadi, ayat 46, 51. Intinya kisah Nabi Musa semuanya. Dalam ayat yang lain ya, 50 sampai 51, maksudnya tadi dikatakan ya, qalu la dhayra inna ila rabbina munqalibun inna natma'u an yaghfira lana rabbuna khatayana an kunna awwalal mu'minin. Mereka berkata, tidak ada kemudaratan bagi kami. Artinya enggak apa-apa wahai Firaun, walaupun engkau mensalib kami, memotong tangan dan kaki kami dengan selang-seling. Enggak apa-apa, tidak ada masalah. Sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami. Sesungguhnya kami amat menginginkan bahwa Tuhan kami akan mengampuni kesalahan kami, karena kami adalah orang-orang yang pertama beriman. Yang dimaksud awal beriman ini adalah dari bangsa Kipti ya. Bangsa Kipti itu bangsa negara Mesir. Jadi dikatakan orang yang pertama kali beriman dari bangsa Kipti adalah tukang sihir Fir'aun. Makanya disebutkan an kunna awwalal mu'minin, kami sesungguhnya adalah orang-orang yang pertama kali beriman dari bangsa Kipti. Rabbana afriq alaina sabra wa tawaffana muslimin. Mereka berdoa, ya Allah, ini tukang sihir tadi ya, yang bertobat. Mereka berdoa, ya Allah Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami dan wafatkanlah kami dalam keadaan berserah diri kepadamu. Nah, jadi akhirnya mereka juga meninggal ya, mati dengan keadaan yang disiksa oleh Fir'aun, tapi mereka mati dalam keadaan beriman. Bahkan tukang sihir Fir'aun ini mantan ya, bukan tukang sihir, mantan tukang sihir Fir'aun. Mereka itu dikatakan sempat memberikan nasihat kepada Fir'aun. Kan Fir'aun tidak mau beriman, keras kepala. Nah, tukang sihir ini memberikan nasihat kepada Fir'aun agar beriman kepada Allah dan mengakui Nabi Musa adalah utusan Allah. Toh juga Nabi Musa tidak mau jadi raja. Cuman Nabi Musa kepingin Fir'aun itu masuk Islam. Itu aja. Sedangkan raja ya tetaplah dia raja. Nah, cuman ya tadi Fir'aun tidak mau turun dari keimanannya, sehingga tetap dalam kekufuran, bahkan dia mengaku sebagai
Tuhan. Sedangkan ahli sihir itu beriman, bahkan sempat dikatakan mereka memberikan nasihat kepada Fir'aun agar bertobat. Dalam surah Thaha ayat 73 disebutkan, innahu man yati rabbahu mujrima fa inna lahu jahannam la yamutu fiha wa la yahya. Sesungguhnya barang siapa datang kepada Tuhannya dalam keadaan berdosa, maka sesungguhnya baginya neraka jahanam, ia tidak akan mati di dalamnya dan tidak pula hidup. Nah, itu sebagian para ahli tafsir, ini ayat seperti ini adalah perkataan tukang sihir kepada Firaun. Firaun, taubat. Siapa yang nanti datang kepada Allah tapi membawa dosa, maka baginya neraka jahanam. Yang neraka jahanam itu apabila dimasuki oleh orang-orang yang penghuninya itu tidak mati juga tidak hidup. Maksudnya gimana? Tidak mati karena memang hidup. Tidak hidup tapi karena dikatakan tidak hidup, tapi badan mereka hancur. La yamutu fiha wa la yahya. Enggak mati, enggak hidup. Di neraka disiksa, badannya dicincang-cincang oleh malaikat, kepalanya dihancurkan oleh malaikat. Kalau di dunia kan mati sudah, tapi di akhirat enggak mati. Dibilang mati ya hidup, dibilang hidup tapi hancur badannya. Nanti setelah hancur, meraung-raung kesakitan nih orang ini, dikembalikan lagi mereka punya kepala, dikembalikan lagi mereka punya badan, disiksa lagi, seperti itu seterusnya. Tapi sebaliknya, wa may ya'tihi mu'minan qad 'amilas shalihat fa ulaika lahumud darajatul 'ula jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa dzalika jazaa'u man tazakka. Namun sebaliknya, barang siapa datang kepada Tuhannya dalam keadaan beriman, lagi sungguh-sungguh telah beramal saleh, maka mereka itulah orang-orang yang memperoleh tempat-tempat yang tinggi lagi mulia, yaitu surga Aden yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, mereka kekal di dalamnya, dan itu adalah balasan bagi orang-orang yang bersih dari kekafiran dan kemaksiatan. Sempat-sempatnya tuh mantan tukang sihir Firaun nasihatin, Firaun, jangan bawa dosa tapi bawa pahala, amal saleh. Kalau dosa masuk neraka jahanam, kalau amal saleh masuk surga Aden. Nah, kalau masuk neraka dikatakan dzuk innaka antal azizul hakim. Merasakanlah sesungguhnya engkau adalah orang yang perkasa lagi mulia. Nah, di dalam tafsir Sayyidina Abdullah bin Abbas ya, dan Ubaid bin Umair mengatakan bahwa kejadian duel ini itu terjadi di pagi hari. Terjadi di pagi hari, mereka masih dalam keadaan kafir, tukang sihir yang mengatakan sampai ada 15.000 atau 20.000 orang. Mereka di permulaan siang, yakni pagi hari, masih ya pagi atau jam 10 begitu, duel itu masih dalam keadaan kafir. Tapi karena duelnya lama ya, 2 orang ngelawan sampai 15.000 orang.
kira-kira berapa itu? 1-2 kecamatan di Balikpapan nih ngelawan tuh. Sampai sore hari baru mereka beriman. Jadi telah kalah semuanya baru mereka beriman. Ya, beriman dan mati syahid di sore hari. Nah, ini sebagaimana disebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 126, Rabbana afriq alaina sabra wa tawaffana muslimin. Mereka berdoa, ini tukang sihir, mantan tukang sihir, ya Allah Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami dan wafatkanlah kami dalam keadaan berserah diri kepadamu. Nah, ala seperti itu. Ya, intinya alhamdulillah Allah berikan hidayah kepada mantan-mantan tukang sihir Fir'aun sehingga mereka beriman. Baik. Insyaallah nanti kita lanjutkan lagi pasca kekalahan Fir'aun. Bagaimana setelah Fir'aun kalah, apakah Fir'aun itu masih terus keras kepala dan seterusnya. Insyaallah nanti kita akan sambung di kesempatan yang akan datang. Semoga ada manfaatnya, insyaallah. Siapa yang kepingin berangkat umrah bersama kami di bulan November dan Desember, maka kami buka paket umrah 9 hari dengan harga 29 juta, sudah lengkap semuanya termasuk tiket Balikpapan, Surabaya, Saudi PP. 9 hari 29 juta. Dan siapa yang ingin 12 hari, itu paketnya 32 juta rupiah. 12 hari juga lengkap dari Balikpapan. Dan untuk keberangkatan November dan Desember, apabila ada satu keluarga 10 orang keluarga. 10 orang keluarga ini adalah anak, istri, suami, saudara, mertua, orang tua, keponakan, paman, ya, acil umpama 10 orang mahram. Apabila ada 10 orang, maka kami gratiskan satu umrah. Jadi 10 plus 1 jadi totalnya 11. Itu untuk paket promo di November dan Desember. Dan untuk paket promo di bulan Januari cuman ada paket 12 hari, sama harganya 32 juta, tapi berangkatnya Balikpapan, Malaysia, Saudi PP. Promonya adalah 5 jamaah gratis 1. Jadi ada apabila 5 orang keluarga berangkat di bulan Januari, maka kita gratiskan 1 orang jamaah. Tapi promo Januari ini berakhir pendaftarannya di akhir November. Siapa tahu ada yang mau berangkat, maka segera mendaftar. Kemudian kami juga membuka paket haji Furada, langsung berangkat tahun 2024. Harganya adalah 185 juta rupiah. 185 juta rupiah. Insyaallah paling murah di tempat lain itu dihargai 195 juta. Lah kita insyaallah lebih murah lagi, 185 juta. Itu juga keberangkatan selama 30 hari di Saudi Arabia. Semoga ada manfaatnya, yang baik dari Allah, yang buruk dari pribadi. Minta maaf, minta ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa akhiru kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.